Bab 26. April berpikir ini hanya salah paham dan semua cepat membaik. Dia bisa merasakan hidup bahagia bersama Haikal nanti. Hingga saat ini April belum menyampaikan pada Haikal tentang kehamilannya, karena memang belum ada waktu yang tepat menurutnya. Jika dia mengatakan sekarang, sudah pasti Haikal akan sibuk padanya. Bagaimana dengan mamanya nanti? Lebih baik April mengalah dulu saat ini, sampai menunggu mertuanya pulang ke rumah dengan kondisi sehat. "Masak apa sayang?" tanya Haikal memeluk tubuh April dari belakang dan sesekali mencium tengkuk perempuan cantik ini. "Tadi aku masak semur daging, Mas. Satria lahap sekali makannya. Ini aku lagi panaskan untuk kamu," jawab April tersenyum kecil melihat Haikal yang menempelkan dagu di pundaknya. "Ada cah kangkung juga, tadi aku sengaja masak separuhnya, biar bisa masak malam ini untuk kamu. Makanya enak panas-panas, Mas." "Masak apa lagi?" "Ada telur balado kesukaan Vino." "Sayang, terima kasih sudah membantuku menjaga Satria. Aku sudah merepotkanmu." April membalikkan tubuhnya dan memegang pipi Haikal lembut. Ditatapnya mata suaminya ini penuh cinta. "Satria juga anakku, Mas. Aku tak pernah membedakannya dengan Vino. Kasih sayangku sama. Kamu jangan merasa sungkan. Aku istrimu, bukannya suami istri. Memang harus saling membantu dalam hal apapun. Aku tak ingin dianggap sebagai ibu sambung Satria, Mas. Aku ingin Satria juga merasakan kasih sayang seorang ibu dariku." Jelas April tersenyum manis. Haikal mengambil punggung tangan April dan mengecupnya sekilas. "Benar kata Papa, kamu perempuan yang pantas diperjuangkan. Aku mencintaimu, sayang." "I love you too," bisik April malu membuat Haikal gemas dan mencium pipi April. "Sudah, nanti dilihat anak-anak. Ayo makan, keburu dingin, Mas." Ajak April menarik tangan Haikal ke arah meja makan. Beruntung sejak dinyatakan hamil, April tak banyak permintaan dan tak mengidam seperti kebanyakan orang. Mungkin babynya mengerti kalau saat ini papanya tengah banyak pikiran. April tak ingin menambahkan beban pikiran Haikal lagi. Dengan permintaan konyol orang mengidam. Haikal mengunyah makan malamnya dengan lahap. Beberapa hari meninggalnya, masakan istrinya membuat Haikal terlihat sangat rindu. "Pelan-pelan, Mas. Tidak ada yang akan mengambil makananmu." Kode April membuat Haikal tersenyum kecil. "Masakanmu selalu enak, sayang," puji Haikal. "Kalau enak, habiskan ya," ucap April dan diangguki Haikal patuh. "Aku berangkat, sayang," ujar Haikal mencium pipi April yang masih terbaring ditutupi selimut tebalnya. Semalam mereka melakukan ritual suami istrinya hingga larut malam membuat April kelelahan. Beruntung Satria dan Vino diantar sekolah dengan Haikal, dan siang nanti Fajar yang akan menjemputnya. Haikal berpikir dia harus benar-benar mencari pembantu untuk April. Kasihan jika harus-menerus istrinya itu mengurusi rumah dan anak-anak. "Kamu pulang malam ini, Mas?" tanya April, pertanyaan yang aneh kedengarannya untuk sepasang suami istri, tapi itulah yang terjadi beberapa hari ini. Haikal tak pulang karena menunggu mamanya di rumah sakit. "Jika kondisi mama membaik, aku akan segera pulang," jawab Haikal mengusap lembut kepala April. April menghela nafas panjang, seperti sudah terbiasa ditinggal Haikal. Sebenarnya ingin mengatakan kalau aku sulit tidur tanpa kamu. Tapi April masih bisa mengerti dengan keadaan saat ini. Haikal tahu kalau April mungkin keberatan dengan dia yang selalu di rumah sakit. Tapi mau bagaimana lagi, semua ini terjadi karena Haikal. Jadi Haikal harus ikut bertanggung jawab atas mamanya. Setelah pamit, Haikal segera keluar kamar dan mengajak anak-anaknya untuk berangkat ke sekolah. Sementara itu di sisi lain, "Sayang, pulang nanti aku mampir dulu ke rumah sakit melihat keadaan Mbak Fatma. Kalau kamu mengantuk, tidur duluan saja, ya. Jangan menungguku," ujar Nemian diangguki Adel. "Anak-anak Papa, jangan lupa jaga Mama di rumah ya. Jangan rewel dan membuat Mama kesulitan," pesan Demian pada dua buah hatinya ini sebelum berangkat. "Hati-hati di jalan, Pa. Jangan ngebut-ngebut. Selesai urusannya langsung pulang," ucap Adel saat Demian mencium mereka bergantian. Ritual setiap saat jika Demian hendak pergi, keluarga yang sangat hangat dan penuh kebahagiaan membuat Adel selalu bersyukur. Ada mereka yang menemani hari-harinya sebagai yatim piatu. Adel membawa si kembar kembali masuk ke dalam rumah setelah mengantarkan suaminya pergi bekerja. "Pa, bagaimana kondisi Mama?" tanya Haikal sedikit tergesa-gesa saat mendapatkan kabar dari papanya kalau mamanya sudah sadar. "Sedang diperiksa dokter di dalam, Mama sudah sadar, Kal.
Alhamdulillah, saut Haikal bahagia. Ayah dan anak ini menunggu dokter memeriksa di dalam. Tak berapa lama dokter keluar dan memanggil Pak Heru ke ruangannya, sedangkan Haikal masuk ke dalam menemani sang mama. "Ma," panggil Haikal tersenyum kecil dan mendekat. "Kal, Mama." "Ma, tidak usah banyak bicara. Kondisi Mama belum pulih betul. Istirahat saja dulu ya, Ma. Aku ada di sini menemani Mama." Ucap Haikal mendekat dan mengusap lembut kepala mamanya, membuat Bu Fatma menangis. "Maafkan Mama, Kal." Isak Bu Fatma pelan. "Shh, jangan bahas lagi, Ma. Aku ingin Mama segera sembuh." "Tapi Mama bersalah padamu, Kal. Mama egois. Mama selalu memaksakan kehendak Mama, Nak. Ibu macam apa Mama ini?" Haikal mengusap air mata mamanya ini. Selama ini dia sudah cukup berbakti pada perempuan di hadapannya ini. Tak pernah Haikal membantah sekalipun, tapi dia malah menjadi mendominasi Haikal. Haikal hanya berharap suatu hari keajaiban datang dan merubah sikap mamanya. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab semua doa Haikal, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. "Syukurlah kalau Mama sudah mengerti. Aku tak bermaksud menyakiti Mama. Tapi aku benar-benar mencintai istriku, Ma." "Di mana istrimu?" "Di rumah, dia mengurusi Satria dan Vino." "Vino?" "Iya, Vino anak sambungku, Ma. Sama besar dengan Satria." Pak Heru masuk ke dalam ruangan dengan wajah lesu membuat Haikal tahu pasti ada yang tidak beres. Tapi Haikal berusaha menyembunyikannya, takut Bu Fatma malah kepikiran. "Pak, kapan kita pulang? Mama tidak betah di sini." "Ma, sembuh dulu ya, nanti kita pulang," jawab Pak Heru. "Mama tidak mau ruangan ini, nanti kita cari ruangan lain ya," ujuk Haikal. Bu Fatma merasa takut melihat banyaknya alat-alat medis di tubuhnya, membuatnya gak bisa bergerak bebas. "Nanti diurus Haikal ya, Ma. Sehatkan dulu kondisinya," ujar Pak Heru. "Fajar." Tiba-tiba Bu Fatma teringat Fajar. "Fajar di kantor, Ma. Mama tahu siapa yang membantu Mama kemarin. Anita, calonnya Fajar." Jelas Pak Heru membuat Bu Fatma malah menangis. Dulu dia tak setuju Fajar dengan Anita, tapi Fajar membangkang berbeda dengan Haikal yang selalu menurut kemauannya. Tapi malah calon Fajar yang menyelamatkannya. "Bagaimana keadaannya, Pak?" "Alhamdulillah baik-baik saja, hanya luka ringan." "Mama ingin bertemu Anita untuk mengucapkan terima kasih, dan bertemu istrimu, Kal." "Iya, nanti aku bawa dia kemari, Ma," jawab Haikal tersenyum manis. Ternyata di balik musibah yang terjadi ada hikmahnya juga. Pak Heru tersenyum kecil melihat perubahan istrinya, tapi hatinya masih mengganjal karena ucapan sang dokter tadi, kalau keadaan Bu Fatma sedikit memburuk di bagian kaki. Dokter tak bisa menjamin Bu Fatma bisa berjalan lagi karena hantaman kuat di kakinya. "Pulanglah, Kal, kasihan istri dan anakku di rumah, pasti mereka tengah menunggumu," ujar Pak Heru. "Tapi Mama, Papa yang jaga, lagi pula tadi Fajar menghubungi Papa, dia akan kemari bersama Anita." "Baiklah, Pa, aku pulang ya." "Ma, aku pulang dulu, besok aku akan kemari membawa istriku," bisik Haikal dan diangguki Bu Fatma. Untuk tingkat kesadaran Bu Fatma sudah mulai membaik, hanya butuh pemulihan saja dan besok dia sudah bisa dipindahkan ke ruangan perawatan. Tapi untuk kakinya belum bisa berjalan karena ada benturan yang menyebabkan tulang di kakinya patah. Jadi masih ada pengobatan lebih lanjut lagi. Haikal tersenyum kecil karena mamanya sudah bisa menerima istri dan anaknya ini. Berita yang sangat baik untuk Haikal. Dan April nanti, dia segera pulang, tak sabar untuk bertemu dengan istrinya saat ini, menyampaikan berita bahagia ini. Haikal memarkirkan mobilnya di halaman rumah April. Tapi Haikal sedikit terdiam karena melihat April sedang berbicara dengan seorang lelaki di teras rumah. Dia segera keluar dari dalam mobil. Satria dan Vino yang melihat mobil Haikal pulang segera keluar, berlari memeluk papanya tersebut. "Papa!" Pagik mereka bersamaan. "Jagoan Papa sudah mandi?" tanya Haikal mencium dua bocah itu bergantian. "Sudah," jawab Vino cepat dan diangguki Satria. Haikal menatap ke arah lelaki yang terlihat menatapnya sinis. "Siapa?" tanya Haikal. "Kenalkan, ini Ferdi, mantan suami April dan ayah dari Vino," ucapnya bangga seraya mengulurkan tangan. Haikal menyambut tangan lelaki ini dan terlihat lebih tenang. "Haikal, suami April," jawab Haikal tegas. Tak ada raut wajah cemburu di wajah Haikal. Dia malah menampakkan kalau dirinya lah pemilik April dan Vino saat ini. "Maaf Mas, aku harus masuk menyiapkan makanan untuk suamiku," ucap April pada Ferdi. "Tapi April,"
Saya rasa kamu tidak punya kepentingan lagi dengan istri saya, jadi biarkan dia masuk. Tapi Vino anak saya. Sayang, bawa anak-anak masuk. Ujar Haikal tak ingin melihat Vino ketakutan karena Vino tak mengenal pria di hadapannya ini. April mengangguk patuh dan segera menuntun Satria dan Vino masuk ke dalam rumah. Vino anak saya, ujar Ferdi. Selama ini kemana kamu? Sudah menanam benih lalu hilang tanpa jejak. Dan sekarang datang untuk bilang kamu ayah Vino? Pengecut sekali sebagai lelaki. Ketus Haikal membuat Ferdi sedikit tersindir. Vino tak mengenalmu. Saya sebagai ayah sambungnya tak pernah melarang kamu bertemu Vino. Tapi harus dalam pengawasan saya. Bukan April. Karena kamu tidak memiliki hak bertemu istri saya. Lanjut Haikal. Kalau begitu izinkan saya membawa Vino. Pinta Ferdi. Membawa Vino? Bertemu pun seizin saya apalagi membawa. Setelah luka yang kamu ciptakan menganga, kini kamu ingin datang menutupinya tanpa tahu kehidupan mereka bagaimana saat ini. Vino dan April sudah bahagia bersama saya, jadi tak perlu ada kamu di kehidupan mereka. Tegas Haikal. Saya rasa cukup, saya sedang lelah sekali, silakan pergi. Usir Haikal membuat Ferdi mengepalkan tangannya kesal. Ferdi memang datang karena mengetahui dari orang saat ini April dan Vino sudah bahagia. Ferdi yang dulu memang pergi meninggalkan April dengan perempuan lain karena kehidupan mereka sangat susah, dan ibu April sakit-sakitan. Haikal menutup pintu sedikit keras, perasaannya saat ini tak karuan. Apa selama dia tidak pulang ke rumah lelaki itu sering datang atau baru kali ini saja? Haikal tak bisa menentang takdir kalau Vino memang bukan anaknya. Begitu juga dengan Satria yang masih ada Karin sebagai mama kandungnya, tapi Haikal tak suka bila lelaki itu datang menemui istrinya. Di luar sepengetahuannya, karena dulu saat dia bertemu dengan Karin di luar sepengetahuan Adele. Apakah April yang akan membalaskan karmanya pada Adele? Kepala Haikal berdenyut kencang, baru saja mamanya sadar dari koma dan kini malah ada masalah baru. Seakan Tuhan sedang mengujinya saat ini. Mas, aku mau mandi dulu. Jawab Haikal dingin berjalan ke arah kamar mereka. April tahu saat ini Haikal sedang tidak baik-baik saja. Tapi ini bukan kemauan April. Ferdi datang tiba-tiba hari ini, dia pun sedikit terkejut, tapi untuk mengusir Ferdi, tidak mungkin karena April tahu bagaimana keras kepalanya mantan suaminya itu. Ayo. Ajak Haikal saat April tiba-tiba berhenti di depan ruangan Bu Fatma. Dia sedikit takut kalau sang mertua malah marah dengannya saat ini. Tapi mas, sudahlah, buang jauh-jauh pikiran burukmu. Mama pasti senang kamu datang, sayang. Beliau ingin berkenalan dengan menantu cantiknya ini. Potong Haikal tersenyum menggoda April. Haikal membuka pintu ruangan, Bu Fatma sudah dipindahkan ke ruangan perawatan tadi. Karena kondisinya memang sudah baikan. Opa! Pekik Satria melihat Pak Heru yang sedang menyuapi Bu Fatma makan. Satria? Satria sini, Oma kangen, ucap Bu Fatma. Tersenyum melihat Satria berlari ke dekatnya. Dia benar-benar merindukan cucu kesayangannya ini. Oma sakit, tanya bocah itu yang melihat omanya terbaring di ranjang rumah sakit. Oma kangen sama Satria. Satria sehat? Iya Oma, Satria sehat. Lihat ini perut Satria besar. Makan di rumah Bunda selalu enak Oma. Satria suka. Oceh bocah lelaki itu, Bu Fatma melirik arah Haikal yang baru masuk dan ada perempuan di belakangnya. Sepertinya cucunya betah bersama istri baru Haikal. Ma, kenalkan ini April istriku. Ujar Haikal. April menundukkan kepalanya sopan dan mendekat menyelami punggung tangan Bu Fatma yang terpasang selang infus. Maafkan Mama sudah. Jangan dibahas lagi, Ma. Mama sedang sakit. Saya berdoa semoga Mama lekas sembuh ya. Biar kita bisa berkumpul bersama. Maaf baru bisa lihat Mama sekarang. Potong April. Tapi Mama bersalah pada kalian. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya menderita. Wajar jika Mama menginginkan yang terbaik untuk Mas Haikal. Karena Mama tidak mengetahui pernikahan kami saat itu. Dan sekarang aku sebisa mungkin memberikan kebahagiaan pada keluarga Mama. Ucap April pelan. Sekarang semua sudah jelas. Haikal sudah menikah dan Fajar akan menikah. Jadi tak ada lagi yang bisa mengganggu rumah tangga kalian. Kami sebagai orang tua ingin yang terbaik untuk kalian. Pertahankan rumah tangga kamu, Kal. Semoga diberkati. Setelah Pak Heru. Iya, Ma. Doakan yang terbaik untukku dan April. Ujar Haikal. Oh ya, Ma. Ini Vino anak April dan sekarang menjadi anakku juga, Ma. Cucu Mama. Sayang, beri salam pada Oma. Ini Oma Vino. Lanjut Haikal mengenalkan Vino pada mamanya. Vino mendekati Bu Fatma. Perempuan tua itu mengusap kepala Vino lembut dengan satu tangannya.
Oma doakan semoga kalian cepat punya adik ya, ujar Bu Fatma. Amin. Saut Haikal pelan dan melirik ke arah April yang terlihat malu. Cukup lama keluarga ini bercengkrama. Setelah kedatangan Demian serta Fajar, Haikal pamit untuk pulang. Dia harus mengantarkan April pulang. Karena hari sore, April sendiri sepertinya terlihat lelah. Om, aku duluan ya, pamit Haikal dan diangguki Demian. Ma, aku pulang dulu, ucap Haikal dan diikuti April. Haikal tersenyum kecil melihat mamanya yang sudah bisa menerima April meskipun harus melewati perjalanan panjang. Akhirnya keluarganya bisa bahagia. Sementara itu di sisi lain, Mas, aku ingin bicara sesuatu, ucap April saat sampai di rumah. Tumben, mau bicara apa? Tanya Haikal. Aku punya sesuatu, Mas. Jawab April mendekat ke arah lemarinya. Dia menyimpan tespeknya di laci lemari. Ini, April menyerahkan kotak yang berisi tespek dan dibuka oleh Haikal. Sayang, kamu... April tersenyum dan mengangguk pelan. Kamu bahagia? Tanya April. Willy, ini hadiah terindah sayang. Kamu hamil dan pernikahan kita diterima Mama. Tak ada lagi kebahagiaan selain ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sayang. Kamu sudah melengkapi hidupku. Ujar Haikal penuh haru. April memeluk tubuh suaminya ini. Haikal menitikkan air mata bahagia. Rasanya Tuhan memberikannya rezeki berkali-kali lipat sejak bertemu April. Sayang, dijaga baik-baik ya. Jika ingin sesuatu katakan padaku. Jangan pernah malu ataupun takut meminta sesuatu pada suamimu ini. Besok kita periksa ke rumah sakit. Haikal menggosok lembut perut April. Jangan besok Mas, aku baru juga periksa 2 minggu lalu saat datang ke kantormu. Jadwalnya bulan depan. Potong April. Jadi kamu datang saat itu untuk menyampaikan ini sayang? Iya, tapi kejadiannya malah berbeda. Maafkan aku Mas, karena aku... Shh. Haikal menutup bibir April dengan jari telunjuknya. Sudah aku katakan kalau jangan ungkit yang lalu. Ingat, jangan pernah menatap ke belakang lagi. Karena sekarang dan selamanya kamu punya aku. Ujar Haikal memeluk tubuh April. Perasaan April saat ini sangat bahagia. Tak ada lagi penghalang hubungannya dengan April. Dia bisa membawa April kemanapun tanpa takut mamanya tahu. Bersambung.